Ya memang seperti Silakan. itulah. Kita dengan pakai logika sederhana saja. Ketika kita cemburu kepada seseorang, tidak mungkin dong terjadi kalau seandainya orang itu tidak kita cintai. Jadi cemburu itu dalam muncul karena adanya cinta. Kalau nggak ada cinta nggak bakal ada cemburu, ngapain sih? Betul. Nah, kata cemburu sendiri sesungguhnya, apakah itu mencurigai? Di sini yang menjadi salah tafsir ketika seorang suami sangat cemburu kepada istrinya. Gara-gara ada laki lain yang menyapa istrinya dan istrinya hormat kepada orang itu dan tersenyum menyapanya, suaminya langsung marah. Sebaliknya seorang istri yang cemburu kepada suaminya hanya karena terlalu sering lihat spion, dianggapnya mata keranjang, pelarak belirik aja, marah juga. Ya ini kan masih kacau balau. Ya kalau kita jarang lihat spion bisa nabrak orang. Nah itu kecemburuan itu apa seperti itu? Oh tidak, harus kita tafsir ulang bahwa kecemburuan itu bukan kecurigaan, tapi rasa takut kehilangan yang berlebih-lebihan. Orang cemburu itu kan karena takut kehilangan. Itu aja. Apakah Tuhan takut kehilangan? Ya tidak juga sih. Oh, Tuhan juga tidak kehilangan, tapi sangat mencintai kita sehingga Tuhan cemburu kepada kita. Jadi tidak mungkin orang dicemburui kalau tidak dicintainya. Tetapi tidak setiap orang mencinta itu mencemburuinya. Tidak. Cinta masih cinta tapi tidak sampai kepada mencemburuinya. Jadi cemburu itu muncul ketika cintanya bersangatan. Takut kehilangannya berlebihan, maka muncullah kecemburuan. Lalu akhirnya apa? Dilarang. Yang tadinya istri saya itu saya izinkan ke pasar, begitu saya ketahuan dia bercakap-cakap dengan lelaki lain, sekali itu kularang dia. Mulai hari ini engkau tidak usah ke pasar lagi, biar pembantu saja yang ke pasar. Ya kan begitu. Jadi karena kecemburuan itulah maka Allah selalu melarang kita. Termasuk juga melarang siapapun yang mencintai kita. Kitanya dilarang mencintai apapun dan tidak boleh apapun mencintai kita. Dan tidak boleh ada ketergantungan kepada siapapun. Itulah kira-kira. Jadi ini bab kecemburuan Tuhan ini. Baik saya ceritakan ulang lagi cerita perwalian, cerita Qasasul Aulia. Ada seorang murid yang sedang berguru spiritual di Irak. Sudah 20 tahun ilmunya sudah terserap semuanya. Lalu sang murid mengatakan, "Tuan guru, masih ada lagi ilmu yang lainnya?" Kata gurunya, "Sudah, sampai di sini pelajaranmu habis sudah. Aku ingin mencari ilmu yang lebih tinggi lagi." Kata gurunya, "Silakan cari guru yang lain. Masih banyak yang lebih hebat dari aku ini." "Di mana Tuan Guru?" "Di Lebanon sana." "Katakan saja namanya Syekh Abdullah." "Boleh saya ke sana?" "Oh silakan, boleh." Lalu dia pun pergi mencari Syekh Abdullah di Lebanon. Naik gurun, turun gunung, akhirnya ketemu. Dia sampaikan maksud tujuannya ingin berguru, ingin pesantren di pondok dia. Tapi dengan rasa menyesal dia menolak, nggak bisa. "Saya menerima santri baru seperti kamu ini. Ilmu kamu udah cukup lah segitu mah untuk bekal hidup. Ya, saya sudah banyak kesibukan, sudah tidak lagi ngurusin santri seperti dulu." Ditinggal pergi. Dia ikuti, dia kejar. "Tolong, saya ingin berguru." Nggak ada waktu. Akhirnya dikejar, dia pun lari-lari naik gunung, turun gunung, mengejar ya. "Tuan Guru, tolonglah kalau nggak bisa, saya tidak bisa diaku sebagai murid, ya tolong ajari saya satu kalimat saja supaya sah saya menjadi murid Anda. Satu kalimat saja." "Oke, kalau satu kalimat." Dengarkan baik-baik, pelajaran penting buat kamu.
Ya, dan jangan kau lupakan untuk seumur hidup kamu. Apa satu kalimat itu Tuan Guru? Dengarkan baik-baik. Ketahuilah wahai anakku bahwa Tuhanmu itu sangat cemburu kepadamu. Makasih. Assalamualaikum. Dia pergi. Itulah pelajarnya, mengejar-ngejar guru hanya dengan satu kalimat bahwa Tuhanmu sangat cemburu terhadap dirimu. Artinya kata gurunya, kamu sudah jadi waliullah. Kamu itu sudah jadi waliullah gitu. Orang jadi menjadi kekasihnya Allah. Nggak usah hati-hati. Nah, sekali orang cemburu itu tersinggung, diporak-porandakan, percaya nggak? Gara-gara engkau itu bercakap-cakap dengan perempuan lain, maafkan. Rumah mau piring dipecahin semua sama istrimu itu. Itulah kira-kira. Piring dipecahin semuanya, dirusakkan semuanya. Karena marah ketika dia melihat engkau bercakap-cakap dengan perempuan lain. Itulah kecemburuan. Makanya waliullah juga jangan dikira ketika dia bersalah menyinggung kecemburuan itu langsung bisa diporak-porandakan oleh Tuhan. Itu hati-hati. Makanya seringkali para wali itu dihukumnya segera hari ini di dunia, langsung dihukumnya sekarang supaya nanti di akhirat dia terbebas. Kalau kamu sih bila aja ditumbuk sama akhirat sebenarnya. Di dunia biar aja dibiarin, nanti di akhirat ditumbuk dosamu sebanyak-banyaknya. Itulah kira-kira.